Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya mengupload satu video yang membahas tentang hukum saling membunuh. Kemudian ada satu pertanyaan yang menarik sekali untuk kita jawab, yaitu pertanyaan, apakah yang terbunuh itu langsung masuk neraka dan apakah tidak bermanfaat amal jariah yang dulu dia sempat kerjakan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Baik, untuk memahami tentang hal itu, maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dosa itu ada tingkatannya. Yang pertama dosa kecil. Dosa kecil itu adalah dosa yang jika dilakukan Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Itu dosa kecil. Seperti seseorang yang buang air, ketika dia buang air kecil maupun buang air besar, dia menghadap ke kiblat. Ini dosa, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Maka ketika dia melakukannya itu dianggap sebagai dosa. Hanya saja dosa ini tidak sampai tingkatannya kepada dosa yang besar karena Allah tidak menyebutkan ganjarannya atau hukumannya di dunia maupun di akhirat, ya. Atau misalnya seseorang makan dengan tangan kiri, ya, ini dosa kecil karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hukuman dan ganjarannya bagi seseorang yang melakukan hal tersebut, ya. Maka dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang itu terhapuskan karena amal kebaikan yang dilakukannya. Misalnya dia pernah melakukan dosa-dosa kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena amal-amal soleh yang dia lakukan. Misalnya dia sholat 5 waktu. Maka dengan sholat 5 waktu yang dia lakukan, maka ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia kerjakan tadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menghapus daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Dan para ulama menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dalil yang menyebutkan tentang dihapusnya dosa-dosa dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, kata beliau, malam yu'tal kabair, apabila seseorang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Begitu juga dengan Al-Aini dalam kitab beliau Umdatul Qari menyebutkan tentang bahwasanya innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang hamba, idza stunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, ini dosa-dosa kecil, maka bisa dihapuskan dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat itu otomatis menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kita mengeluarkan sedekah, kita melakukan bacaan Al-Quran, itu otomatis bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Adapun dosa besar, apa itu dosa besar? Adalah dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman dan ganjarannya di dunia maupun di akhirat, ya. Misalnya seperti mencuri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukumannya di dunia. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, baik laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangannya. Ya, ini menunjukkan besarnya dosa amalan tersebut. Atau misalnya seperti yang kita bahas kemarin tentang dosa orang-orang yang membunuh. Ya, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan atau akan berikan hukuman bagi dia adalah neraka. Ini menunjukkan besarnya dosa daripada amalan-amalan tersebut. Maka bagaimana cara kita berlepas diri daripada dosa besar tersebut? Maka tidak bisa dihapuskan karena amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Harus syaratnya adalah taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, wajib dia bertaubat kalau dia melakukan dosa-dosa besar tersebut. Misalnya membunuh, mencuri, kemudian memakan harta riba dan lain sebagainya. Ini wajib bagi dia bertaubat. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha.
asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Maka dengan taubat, semoga dengan taubat yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya. Dia dulunya pernah membunuh, maka dia harus bertaubat dengan sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya. Ini konsekuensinya kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian kata Allah, kalau dia bertaubat, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang melakukan dosa besar wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Ya, ini cara kita untuk membersihkan diri daripada dosa besar tersebut. Dulu dia pernah mencuri, dulu dia pernah membunuh, dulu dia pernah berbuat jahat kepada kedua orang tuanya, maka wajib bagi dia bertobat dan tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau dia sudah terlanjur melakukan dosa tersebut dan meninggal di atas dosa yang dia lakukan? Maka sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meninggal di atas dosa besar itu tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak melakukan amalan-amalan ketaatan yang dilakukan di dunia, maka nanti akan ditimbang di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang amalan kebaikannya besar dan berat nanti di sisi Allah, maka bagi dia kehidupan yang diridhoi oleh Allah yaitu surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan amalan kebaikannya atau siapa yang berat amalan keburukannya, amalan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Jadi kalau dia meninggal di atas keburukan, dia meninggal di atas dosa besar yang dia lakukan, maka nanti akan ditimbang amalan-amalannya. Dan kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fiikum.